Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Izinkan saya untuk memaparkan tugas yang diberikan oleh Ibu Ratia Willy sebagai dosen pengampu mata pelajaran statistik dan ekonomi. Izinkan saya untuk nge-share sebentar. Perkenalkan, nama saya adalah Retno Latisri Ayu dengan NIM 2202010-249. Materi yang akan saya bahas yaitu materi sebelum UTS, sesi 1, sesi 4 dan 5, kemudian materi sesudah UTS yaitu sesi 11. Sesi sebelum UTS yaitu membahas konsep dasar dispersi, range, simpangan deviasi, variansi, ukuran squeeness. Untuk materi sesudah UTS yaitu deret berkala. Definisi dari ukuran dispersi atau ukuran variansi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Dispersi dibagi menjadi dua, yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif. Dispersi mutlak terdiri dari jangkauan atau range, simpangan rata-rata atau mean deviation, variansi, simpangan baku atau standard deviation. Dispersi relatif terdiri dari koefisien variasi atau variance coefficient. Ukuran jarak atau range. Jarak atau kisaran range merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar atau nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat. Rumus jarak atau range yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil untuk data tunggal. Misalnya harga saham B dalam ribuan rupiah per lembar selama 6 hari adalah 15, 10, 8, 6, 5, dan 3. Hitunglah nilai range harga saham B tersebut dengan rumus yaitu range sama dengan X max dikurangin X min, yaitu nilai data yang paling tertinggi tadi adalah 15. 15 yang terkecil adalah 3. Jadi 15 kurangi 3 sama dengan 12. Contoh data dark range dengan menggunakan data berkelompok. Berikut data hipotesis hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 pabrik di Kota Bekasi dalam juta rupiah per bulan. Data ini sudah saya kelompokkan menjadi beberapa interval kelas, yaitu dari 20 sampai 30 sampai 70, 80. Kita diminta untuk menghitung ukuran jarak, varian, dan simpangan bakunya. Dengan rumus range tadi, untuk data berkelompok yaitu nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Nilai tengah kelas terakhir yaitu antara 70 dan 80 adalah 75. Untuk data awal yaitu 20 sampai 30 adalah datanya nilainya 25. Sehingga 75 dikurangi 25 sama dengan 50. Itu adalah hasil range untuk penjualannya. Kemudian varian. Varian adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, varian disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi, varians population disimbolkan dengan sigma. Contoh dengan metode biasa dan metode angka kasar.
Di sini kita terdapat data tunggal yaitu 2, 3, 6, 8, 11. Penyelesaiannya adalah N-nya diketahui ada 5. Kemudian kita cari X-nya yaitu 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Dibagi 5 sama dengan 6 untuk nilai X-nya. Kita masukkan nilai X-nya dalam metode biasa menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 dikurangi N min 1. Karena itu kita buat tabel di sini dengan X min X bar pangkat 2 dipangkatkan yaitu min 4 pangkat 2 yaitu 16. Kemudian sampai ke bawah kita jumlahkan menjadi 54. Kita masukkan di sini dibagi N-nya adalah 5 kurangi 1. Sehingga varian untuk metode biasa adalah nilainya 13,5. Dengan metode angka kasar, S kuadrat sama dengan kita masukkan jumlah X kuadrat dibagi N min 1 dikurangi jumlah X kuadrat dibagi N dikalikan N min 1. Kita lihat di tabel ini untuk S kuadrat adalah jumlahnya 234. Ini kita masukkan dibagi 5 min 1. Untuk S kuadratnya adalah 30 kuadrat kan dibagi 5 dikalikan 5 min 1. Hingga kita dapat hasil yang sama yaitu dengan dua metode hasil yang sama hasilnya 13,5 juga. Untuk varian data berkelompok kita masukkan dalam tabel sehingga kita dapatkan dari jumlah F min X bar pangkat 2. Di tabel ini kita masukkan rumus ini. Sehingga jumlahnya diketahui adalah 6497 dibagikan N. N-nya adalah ini 32. Sehingga hasilnya adalah 203,03. Standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat positif dari varian. Simpangan baku diukur pada satuan data yang sama sehingga mudah untuk diperbandingkan. Simpangan baku paling banyak digunakan karena mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna untuk pembahasan teori dan analisis. Untuk sampel, simpangan bakunya seperti yang tadi saya sebutkan disimbolkan dengan S. Kemudian untuk populasi, simpangan bakunya disimbolkan dengan sigma. Untuk menentukan nilai baku, caranya ialah dengan menarik akar dari varian. Jadi, S sama dengan akar varian. Menghitung simpangan baku. Di sini kita buat tabel. Seperti tadi, kita masukkan untuk mencari simpangan baku, kita cari dahulu yaitu nilai X-nya. Nilai X-nya adalah F dikalikan X dibagi F. Jumlahnya F dikalikan X ini adalah 1450. Kita bagi dengan nilai F-nya tadi adalah 32. Hasilnya X adalah 45,31. Untuk menghitung varian, kita masukkan ke dalam rumus tadi. Fungsi adalah jumlah F dalam dikalikan X min X bar pangkat 2 dibagikan N. Jadi kita mencari nilai dari F dikalikan X. Jadi ada di kolom ini. Kita jumlahkan nilainya adalah 6497. Dibagi 32 hasilnya adalah 203,03. Kemudian dari varian itu kita hitung simpangan bakunya, masukkan
S sama dengan akar kuadrat dari varian. Sama dengan yaitu 14,25. Kemudian kita membahas masalah squeness atau kemiringan. Kemiringan atau kecondongan squeness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri, maka distribusi disebut menceng kanan atau memiliki kemencengan positif. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada yang ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Berikut adalah diagramnya untuk kemencengan yang positif dan negatif. Kemudian yang di tengah adalah dengan kurva yang normal. Untuk menghitung squeness-nya, kita bisa menggunakan yaitu metode Pearson dan metode momen matematis. Metode Pearson yaitu dengan squeness sama dengan X bar min MO dibagi S, di mana SK adalah koefisien kemencengan Pearson, S adalah simpangan baku, ME adalah median, MO adalah modus. Untuk metode momen matematis ini, squeness sama dengan jumlah X min X bar pangkat 3 dibagi N dikalikan S pangkat 3. Jika SK-nya sama dengan 0, berarti kurva itu memiliki bentuk simetris. Jika SK-nya lebih besar daripada 0, maka itu akan positif squeness. Jika SK-nya lebih kecil daripada 0, maka negatif. Kemudian cara menghitung ukuran squeness-nya yaitu kita buat tabel dulu sampai dengan F dikalikan X min X bar kita pangkatkan 3. Diketahui tadi nilai X-nya adalah 45,31 di slide yang sebelumnya. Kemudian S-nya adalah 14,25. Kita masukkan dengan rumus squeness tadi, yaitu F dikalikan X min X bar pangkat 3 dibagi N dikalikan S pangkat 3. Untuk mencari nilai F, X min X bar pangkat 3 tadi kita jumlahkan, seluruhnya adalah dengan nilai ini. Masukkan dalam rumus 42.908,20 dibagi nilai N-nya adalah 32 dikalikan S pangkat 3 yaitu 14,25 ini tadi kita pangkatkan 3 sehingga didapatkan keseluruhan hasilnya adalah 0,448. Kemudian untuk menentukan nilai pusatnya kita menghitung mean, median, dan modus. Di mana mean tadi kita ketahui nilai meannya adalah 45,31 yaitu 1450 tadi kita bagikan dengan 32. Hasilnya 45,31. Untuk median dengan rumus LO ditambah CI dikalikan setengah N dikurangi F kum dibagikan FE. LO adalah nilai yang mengandung nilai tengah. Sini ditambah setengah dari N dikalikan dikurangi di LO tadi ditambahkan dengan CI. CI adalah interval kelas. Dikalikan setengah N dikurangi F kum.
setengah N-nya adalah 16, dikurangi F kumnya nilainya adalah 13. Dibagikan 7. 7 adalah frekuensinya. Maka hasilnya adalah 44,71. Untuk nilai modusnya yaitu LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan C1. Kita masukkan LMO-nya adalah 30 yang mengandung nilai paling banyak keluar ada di sini. Karena frekuensinya paling banyak yaitu 10. D1-nya adalah 10 kita kurangi dengan 4 yaitu 6. D2-nya adalah 10 kurangi 7 yaitu 3. Kita kalikan dengan interval kelasnya C1, CI. Kemudian kita dapatkan hasil keseluruhan adalah 37,26. Kita ketahui di dalam diagram ini nilai meannya 45,31. Jadi ada di sini mediannya adalah 44,71 sini dan modusnya 37,26. Oh, 37,26 ini yang ada di sini. 45,31 adalah ini nilai meannya. Ini adalah 44,71 nilai median. Sehingga kurva ini menceng ke arah ke kanan, yaitu karena meannya lebih besar dari median, mediannya lebih besar dari modus. Sehingga akan condong positif. Oke. Kemudian kita akan membahas deret berkala, yaitu sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu. Analisis yang dimaksud dari deret waktu, time series analysis adalah dalam rangka menentukan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, meramal, dan merencanakan operasi di waktu mendatang. Contohnya yaitu data penjualan PT Indofood tahun 2010 sampai 2016. Kemudian pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sampai 2023 dan lain-lain. Kemudian manfaat analisis deret berkala adalah membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Kemudian untuk membantu dalam peramalan atau forecasting. Kemudian membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan data yang lain. Contohnya di sini yaitu seorang pengusaha baju akan meramalkan penjualan bajunya untuk tahun yang akan datang. Data yang ada dari tahun 2017 hingga 2021 untuk data ganjil. Dan tahun 2016 hingga 2023 untuk data genap. Kemudian kita diminta untuk menentukan persamaannya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Dan diminta untuk memproyeksikan jumlah penjualan tahun 2022 dan 2023. Baik, untuk data ganjilnya di sini kita susun terlebih dahulu dengan nilai tengahnya yaitu harus kita masukkan di sini 0. Ya, kemudian untuk ke atasnya kita tambahkan min 1, di atasnya lagi min 2. Untuk ke bawahnya kita tambahkan 1, ke bawahnya lagi tambahkan 2. Untuk persamaan ini, Y aksennya kita harus mencari nilai A dan
B, karena rumusnya adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX. Jadi kita mencari nilai A-nya dahulu, yaitu rumusnya sigma Y dibagi dengan N. Y-nya adalah, kita lihat di sini, penjualan per unit kita total semua dari tahun 2017 sampai 2021. Jumlahnya adalah 765. Dibagikan N. N adalah jumlah tahunnya ini. 5. Hasilnya adalah 153. Untuk nilai B-nya yaitu jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat. Kita kalikan XY di sini min 2 dikalikan dengan 130. Min 260. Kita hitung keseluruhan. Kita jumlahkan nilainya adalah 115. Dibagi X kuadratnya jumlahnya adalah 10. Sama dengan 12 untuk nilai B. Kemudian kita masukkan dalam persamaan Y aksen sama dengan A tambah BX. A-nya adalah 153 ditambah B. X-nya adalah 12. X. Kemudian kita proyeksikan masukkan ke dalam tahun 2022. Yaitu Y aksen sama dengan 153 ditambah 12. X-nya untuk tahun 2022 adalah 3. Kita masukkan di sini 3 sehingga 153 ditambah 36, 12 kali 3 sama dengan 189 piece karena untuk baju. Untuk tahun 2023 X-nya tadi adalah 4. Kita masukkan dalam rumus 153 ditambah 12 dikalikan 4 sama dengan 48. Tambah 153, hasilnya adalah 201. Ini untuk data ganjilnya. Kemudian untuk data genapnya, yaitu kita masukkan ke dalam tabel data yang ada. Karena nilai tengahnya adalah 2018 dan 2019. Di sini nilainya harus 0, makanya kita buat di sini 0,5. Di atasnya min 0,5. Karena min 0,5 ditambah 0,5 hasilnya adalah 0. Ke atasnya kita tambahkan lagi menjadi min 1,5. Ke atasnya kita tambahkan lagi menjadi min 2,5. Untuk ke bawahnya di 2020 kita tambahkan menjadi 1,5. Bawahnya lagi min 2,5. Seperti data ganjil tadi, kita harus mencari juga nilai A dan B-nya, yaitu untuk nilai A di sini Y dibagikan N, yaitu Y-nya adalah 885. Kita bagi datanya adalah jumlahnya 6, hasilnya 147,5. Untuk nilai B-nya yaitu XY dibagi X kuadrat sama dengan XY-nya adalah 197,5 dibagikan X kuadratnya adalah 11,25 sama dengan 17,55. Kita masukkan dalam persamaannya yaitu A-nya 14,75 ditambah B-nya 17,55 X. Kita masukkan proyeksikan untuk penjualan tahun 2022-nya. Di mana nilai X untuk 2022 adalah 3,5. Kita masukkan di sini. Kalikan dengan 17,55. A ditambah BX. Maka hasilnya 147,5 ditambah 61,42. Hasilnya 209. Untuk penjualan tahun 2022, Y aksen sama dengan 147,5 ditambah 17,55 dikalikan 4,5. Dari sini nilainya 4,5. Maka didapatkan hasilnya adalah 226 piece untuk bajunya. Demikian teman-teman semua untuk pembahasan
sebelum UTS dan sesudah UTS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.